Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kangen gak sama konten Ibu Siska yang satu ini? Lama banget ya kita gak pernah up konten lagi karena memang jadwal yang sangat padat banget. Jadi buat ngedit video aja kayak gak sempet terus, tahu nggak? Oke, langsung aja di konten aku yang satu ini. Kali ini aku seperti biasa, kalau di SMP tuh aku dibantu sama Ibu Lina yang cantik jelita untuk persiapan tari. Karena memang kalau misalkan aku hanya pegang sendiri tuh agak riwah, agak kurang cepat karena memang kan kita ada patokan durasi waktu yang memang harus kita targetkan gitu ya. Dan penampilan tari ini nih untuk persembahan pelepasan siswa-siswi di kelas 9 SMP Negeri 71 atau Pada Cintang di tahun 2026. Yang paling spesial di persembahan tari kali ini, biasanya kan Ibu Siska tuh hanya mempersiapkan satu tari aja. Tetapi untuk kali ini aku tuh mempersiapkan ada dua penampilan tari. Yang pertama adalah tari Angguk Jos yang nanti akan dibawakan oleh 3 peserta. Kemudian yang selanjutnya untuk penampilan yang kedua itu adalah penampilan tari Ratu Jaro yang nanti gabungan dari 3 peserta awal tadi digabung dengan peserta yang lainnya. Cukup ngena banget sih buat aku sih untuk penampilan yang satu ini, cukup effortnya tuh luar biasa banget buat persiapannya. Alhamdulillahnya juga anak-anak yang ikut latihan tari ini pun juga sangat antusias dan gak sulit untuk diatur dalam proses pemberian gerakan, kemudian waktu, durasi, dan sebagainya. Respon dari anak-anak selama latihan pun juga membuat aku tuh ngerasa jadi semangat gitu buat ngelatih mereka. Walaupun memang dari segi profesi aku kan memang basicnya bukan seorang guru tari, tapi aku hanya penyuka seni. Tapi gimana ya, mendampingi proses anak selama mereka berlatih tari itu kayak ada rasa bangga dan pokoknya nggak bisa diungkapin deh. Karena kan memang latar belakang aku kan seorang didikan gitu ya, bukan dari guru tari murni yang memang menguasai teknik-teknik dari dalam bergerak bertari itu yang seperti apa sih. Langsung aja tanpa berlama-lama, untuk proses persiapan sendiri pun seperti biasa aku tuh ambil waktu tuh pagi banget biar sampai nanti pada proses acara dimulai tuh bisa kena semua gitu ya. Aku memang meminta buat anak-anak tuh sudah stay di jam 6 pagi gitu, sudah di sekolah untuk persiapan. Dan aku memang membebaskan untuk anak-anak, silakan kalau yang mau dandan sendiri juga boleh, ataupun kalau misalkan tidak sempat untuk dandan sendiri, ayo kita dandan sekolah, seperti itu. Durasi waktu yang bisa dikatakan tuh cukup sangat singkat banget, karena kan untuk acara perpisahan sendiri kan dimulai di jam 8-an gitu, tapi kan biasanya kan molor-molor dikit tuh sampai di jam setengah 9. Nah makanya kan mau tidak mau kalau misalkan aku nggak prepare dari pagi buat ngumpulin anak, itu takutnya sampai acara dimulai tuh aku nggak selesai gitu sama Mbak Lina, Ibu Lina gitu ya. Karena selain aku menyiapkan anak untuk proses penampilan, kenapa kok aku bukan memburu-buru ya, lebih tepatnya tuh kayak menargetkan pokoknya di sebelum acara pun harapan aku, karena kan acara jam 8 nih. Nah sebelum jam 8 syukur-syukur nih anak-anak sudah prepare, sudah siap semua. Karena kebetulan di acara ini untuk perpisahan kelas 9 aku juga selain tugasnya itu menyiapkan anak tari, aku juga menjadi pembawa acara di acara perpisahan nanti. Jadi ini tuh alasan kenapa aku selalu meminta sama Mbak Lina untuk membantu aku dalam proses persiapan tari, biar target waktu juga kecapai, semuanya juga bisa terselesaikan sesuai dengan durasi yang sudah ditentukan. Gak bisa dibayangin sih kalau misalkan persiapan tari aku tuh gak dibantu sama sekali sama Mbak Lina. Aduh, kayaknya nggak bakalan bisa mencapai target sesuai jam yang sudah ditentukan deh kayaknya. Seperti biasanya pada saat proses persiapan tari tuh aku selalu menyerahkan untuk proses make up itu ke Mbak Lina langsung, karena memang aku sendiri tuh kayak masih kurang yakin untuk megang make up anak itu. Karena walaupun aku sendiri kalau misalkan kemana-mana pergi ataupun kerja itu selalu make up, tapi kalau misalkan aku diminta untuk make upin anak tuh rasanya kayak masih kurang punya
masih kayak kurang percaya diri aja gitu. Nah, makanya aku selalu menyerahkan untuk proses makeup ke sama Mbak Lina. Kalau untuk proses kostum, akulah yang terjun langsung. Itu kita juga memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti ada jilbab, kemudian juga ada jarit gitu ya. Dan tahu nggak, ini untuk kostum yang dipakai untuk penampilan tari Angguk Jos juga ini kita nggak sewa ya, kita itu memanfaatkan barang-barang atau baju-baju yang di sekitar kita. Kalau misalkan boleh ditebak, ini tuh untuk penampilan tari Angguk Jos, kita tuh menggunakan yang namanya kostum drum band. Lebih tepatnya kostum yang dipakai sama Mayoret. Nggak apa-apa kan kita memanfaatkan segala benda-benda yang ada di sekitar kita gitu untuk proses penampilan, karena memang menurut aku masih cukup worth it ya, walaupun tidak harus semuanya tuh apa-apa serba pinjam. Kalau misalkan kita ada di sekitar, kenapa enggak kita manfaatkan gitu. Selain itu kan untuk penampilan di Ratu Jaro, selain anak juga melatih untuk kekompakan, baik itu kekompakan gerakan, untuk kostum karena memang nanti ini kan personilnya juga banyak gitu ya, gak mungkin semuanya harus apa-apa serba sewa. Makanya aku memanfaatkan barang-barang sekitar yang ada di sekolah gitu. Contohnya ini kalau untuk yang di bagian untuk selempang leher itu yang warna krem, ini adalah jilbab yang dipakai buat anak-anak itu pada saat mereka menggunakan baju seragam identitas. Kemudian untuk yang di perut itu untuk yang digunakan sebagai kemben, itu adalah jilbab hari Senin gitu yang warnanya putih. Aduh, semuanya serba apa-apa bisa kita manfaatkan gitu ya. Alhamdulillah sudah hampir beres ini untuk yang salah satu dari penari tim Angguk Jos gitu ya. Lanjut seperti biasa, ini anak satu udah beres. Sekarang lanjut lagi ke anak tari Ratu Jaro. Dan tanpa disadari ternyata ini tuh waktu sudah menunjukkan di pukul 7.30 dari yang kita prepare di jam 6, sudah lewat 1 jam lebih gitu ya buat persiapan. Aduh, agak deg-degan tapi semoga bisa kena semua, rapi semua. Iya, untuk penampilan Ratu Jaro nanti kan untuk bagian di kepala itu ada hiasan gitu ya, hiasan yang melingkar yang nanti melekat di kepala anak-anak. Nah itu nanti kita juga buat sendiri kemarin sama Mbak Lina, juga dibantu sama Bapak Ibu guru yang lain juga. Jadi memang sama sekali nggak ada sewa gitu ya. Memang memanfaatkan produk-produk atau barang-barang yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah jadi untuk hiasan kepalanya dan cukup bagus juga buat nanti dipakai saat tampil. Oke, ditonton video aku sampai selesai ya, sampai pokoknya persiapan ini selesai pada waktu dan tempat yang sudah disediakan. Selamat menonton.